Halo para pendengar sekalian, selamat bergabung pada acara podcast kolaborasi MTI Masyarakat Transportasi Indonesia dengan Transport. Untuk kesempatan kali ini, kita akan mengambil tema podcast yaitu terkait dengan tantangan masa depan menyongsong Indonesia Emas 2045. Topik ini sebenarnya sangat menarik karena saat ini pemerintah sedang menyusun suatu dokumen rencana jangka panjang untuk menyongsong kehadiran Indonesia Emas di tahun 2045 ini, dan tentunya masyarakat transportasi Indonesia sangat ingin memberikan kontribusi terhadap rencana tersebut dalam kaitannya untuk memberikan suatu gagasan gitu ya, yang membangun, yang konstruktif terhadap dokumen tersebut. Nah, sejalan dengan tantangan di masa depan, kita juga mengetahui bahwa pemilihan narasumber yang mampu memberikan kontribusi terhadap pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan di masa mendatang ini akan sangat relevan jika kita dapat berdiskusi dengan generasi-generasi yang saat ini ada di rentang usia antara 25 sampai 35 tahun. Harapannya bahwa generasi di rentang usia tersebut nantinya akan menjadi orang-orang yang nanti akan mengambil keputusan, kemudian orang-orang yang akan mengambil peran dalam pembangunan Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, untuk kali ini, kesempatan podcast kali ini, kami dari Masyarakat Transportasi Indonesia mengundang Mas Dr. Caka yang nanti akan membahas lebih lanjut terkait dengan gagasan, pemikiran, mungkin visi dan misi Indonesia Emas di tahun 2045 sejalan dengan profesi beliau saat ini. Beliau adalah dokter yang saat ini sedang menempuh pendidikan sebagai bedah umum, residen di bedah umum, dan masyarakat transportasi Indonesia dalam kesempatan ini sangat berharap kontribusi beliau ini akan memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia untuk Indonesia Emas 2045. Mungkin itu pengantar dari kami untuk memulai diskusi kita bersama Mas Caka, Mas Dr. Caka. Silakan Mas Dr. Caka, mungkin lebih detail bisa memperkenalkan diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. Gimana ya? Selamat siang atau selamat malam nih. Cocoknya yang mana lah, terserah. Saya Caka. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Indonesia sebagai residen bedah. Sebelumnya saya sudah bekerja selama 4 tahun di Surabaya. Sambil bekerja jadi dokter umum, saya juga karena punya ketertarikan di bidang transport, akhirnya sama di Surabaya membentuk suatu komunitas, forum diskusi transportasi Surabaya waktu itu. Kita juga bersama, kita nggak ada yang basic transport, jadi kita belajar sendiri, autodidak satu sama lain, saling sharing gitu. Tapi kami berhasil mengangkat transportasi menjadi isu yang relevan di Surabaya, sampai akhirnya sekarang mulai banyak perbaikan sih di Surabaya. Selama 2 tahun terakhir saya udah nggak di Surabaya lagi, saya menempuh pendidikan di sini, tapi alhamdulillah forum diskusi transportasi Surabaya juga makin berkembang dan sudah bisa saya tinggal lah kasarannya gitu. Sekarang saya lebih fokus ke pendidikan, tapi tetap perhatian terhadap isu-isu terkait mobilitas urban di Surabaya dan tentunya Jakarta sebagai warga sini nih tentunya. Ya. Terima kasih Mas Caka untuk perkenalan singkatnya. Ya, mungkin ini
kita langsung aja ngobrol-ngobrol ya terkait Boleh, dengan boleh. Indonesia Emas 2045. Mungkin tidak terbayang saat ini ya, bahkan buat saya sendiri gitu ya, terkait dengan Indonesia Emas 2045 itu seperti apa sih gitu ya. Tapi sebelum masuk ke, mungkin kita bicara lebih detail soal gambaran kehidupan di tahun 2045 gitu ya. Mungkin Mas Jaka bisa cerita sedikit gitu kan dari sektor kedokteran ya, jasa ya, kita sebutnya jasa karena kedokteran itu pasti berhubungan dengan kesehatan masyarakat gitu ya. Nah, apa sih gambaran terkait dengan profesi ya, kalau kita bicara profesi kedokteran di tahun 2045 itu akan jadi seperti apa sih gitu, dan mungkin apakah di tahun 2045 ini dari sektor tersebut akan terjadi perbedaan yang signifikan. Nah, dari situ mungkin kita bisa gali pemikiran dan gagasan Mas Dokter gitu ya. Bicara soal kedokteran di masa depan ya, sebenarnya gimana ya? Yang sebenarnya yang paling terpengaruh dengan teknologi itu justru di bidang yang saya tekuni sekarang, bedah, karena sekarang kita arahnya mulai pertama dari bedah terbuka jadi bedah dengan alat laparoskopi kalau mungkin pernah dengar. Lalu terakhir arahnya kita ke arah robotic surgery sekarang, karena kita tahu kan kalau manusia punya rasa lelah, punya ketidaktelitian, itu kita coba atasin dengan namanya robotic surgery. Jadi pakai robot, itu sudah mulai dikembangkan kalau negara-negara maju sudah ada beberapa, cuman memang masih ada beberapa masalah terkait itu karena terkait etik ya. Seandainya nih ada robot salah operasi terus habis itu pasiennya meninggal, nah yang mau disalahkan kalau robotnya jelas nggak bisa dipenjara robot. Kalau operator robot itu sendiri, operatornya bisa aja mengarahkan sudah benar tapi robotnya yang malfungsi atau yang membuat robotnya, nah itu bisa jadi masalah. Lalu mungkin untuk penyakit memang trennya sudah bergeser dan akan terus bergeser dari yang penyakit infeksius ke penyakit yang non communicable kalau kita bilangnya. Jadi penyakit-penyakit yang disebabkan karena pola hidup, karena kita kan sekarang semakin banyak duduk, semakin banyak tidak beraktivitas, apalagi di Indonesia terkenal sudah dapat gelar sebagai negara yang paling malas jalan, maka trennya sekarang memang untuk diabetes, gagal ginjal itu juga memang makin meningkat, sehingga nanti tahun 2045 kemungkinan pasien yang paling banyak justru pasien yang dengan penyakit-penyakit seperti itu, hipertensi, gula, atau kegemukan, atau sampai mungkin stroke nanti. Dan satu lagi mungkin yang untuk khusus mungkin untuk populasi Indonesia, karena data terakhir itu 70% cowok Indonesia merokok, ya mungkin nanti kita akan sering berhadapan dengan kanker, utamanya kanker paru. Tapi satu hal yang mungkin akan sangat berkaitan dengan transportasi nih, itu adalah pergeseran pola. Kalau kita sekarang ini kan kuratif, tapi kuratif itu mahal banget, buktinya anggaran BPJS selalu melonjak. Kita tren sekarang sedang mempromosikan dari kuratif ya, dan juga dari setiap dari kita sendiri untuk aktif menjaga kesehatan. Ini bisa macam-macam, ini perlu dijalankan dari sini. Oh, ini menarik banget ya. 45 itu tadi contoh aja tuh ya disebutin banyak penyakit-penyakit yang timbul akibat kita tanda kutip menjadi lebih malas ya sebenarnya, betul ya? Betul. Ya. Tapi ya memang kalau lihat perkembangannya di 2045 kita bayangin wah pasti ada threat tapi juga ada opportunity, boleh dibilang seperti itu ya Mas Dokter ya. Nah kalau kita baca-baca mungkin dari literatur gitu ya, memang kita tidak bisa memungkiri bahwa teknologi itu akan jauh lebih berperan ya. Nah dari sektor kesehatan sendiri gitu, kalau kita bayangkan gitu ya, apakah nanti profesi dokter akan semakin mudah atau semakin sulit atau bagaimana gitu loh? Kalau kita lihat dari konteks teknologi yang bisa dimanfaatkan, memang sih ada kalau dari sisi kami gitu ya, ada ketakutan bahwa wah nanti ada beberapa fungsi yang bahkan mungkin lebih banyak fungsi yang nanti akan tergantikan gitu loh. Tapi yang kami pahami bahwa satu hal, humanity itu tidak
akan tergantikan. Nah ini kalau dari sudut pandangnya Mas Dokter sendiri gimana nih ngelihat konteks isu tersebut? Saya masih merasa kalau untuk dokter masih sulit untuk tergantikan, karena kan memang tubuh robot bisa disetting untuk sesuatu pekerjaan yang terotomasi dan parameternya sama semua, tapi kan setiap orang punya tubuh yang berbeda-beda, punya seumpama yang satu ususnya, yang satu besarnya 5 cm, yang satu besarnya 10 cm, yang satu itu ususnya belok-belok, yang satu ususnya lurus. Ini bodoh-bodohan aja ya, kira-kira parameternya sangat banyak dan sangat bervariasi dan tidak semua orang bisa dipukul rata, sehingga di situ saya rasa untuk fungsi sebagai dokter masih belum bisa tergantikan. Cuman memang ada beberapa fungsi-fungsi yang seperti contoh kayak di depan resepsionis rumah sakit gitu, mungkin untuk mengarahkan, ya itu bisa digantikan dengan robot, atau mungkin nanti cleaning service atau gizi untuk membuat masakan, mungkin itu bisa digantikan. Tapi saya rasa kalau dokternya masih belum bisa tergantikan. Oke, kalau lihat dari konteks secara keseluruhan, secara bisnis proses ya. Ini tadi kan ini kan juga sudah ada nih fenomena dokter online lah, boleh sebut seperti itu ya. Yeah. Nah, dalam kaitannya dengan melakukan proses layanan gitu ya. Kalau saat ini misalnya kita sakit, saya harus ke rumah sakit gitu. Nah, tapi juga ada opsi untuk hal-hal tertentu yang mungkin nggak terlalu severe gitu ya, kita bisa konsultasi secara online. Nah, kaitannya dengan jasa kesehatan tadi, kemudian kita juga dikaitkan dengan jasa transportasi gitu ya. Tahun 2045 itu gambarannya menurut Pak Dokter gimana gitu ya. Itu yang mungkin hal yang pertama. Terus yang kedua, tadi kan sempat disebutin tuh ya masyarakat Indonesia aja sekarang udah cenderung malas gitu ya untuk jalan gitu kan. Nah, ini ada mindset yang menurut saya juga harus bukan dirubah sih, tapi lebih ke bagaimana supaya nanti di tahun 2045 itu orang masih tetap mau bergerak aktif nih ya, artinya kan kalau dilihat bisa jadi dong salah satunya adalah mereka harus jalan kaki gitu, karena kaitan dengan jalan kaki bergerak aktif gitu ya. Gimana bayangannya sih dari jasa kesehatan sendiri gitu ya, dan kaitannya dengan orang harus melakukan perjalanan gitu ya, bukan perjalanan dalam arti yang harus jauh, tapi ada rasa kepedulian gitu. Tadi kan orang harus aware soal kesehatan dan lain-lain. Bisa nggak sih gitu dari sektor jasa kesehatan itu melihat kaitannya dengan aspek transportasinya? Mungkin gitu. Mas Dokter. Jadi yang pertanyaan pertama saya agak kurang dapat nih. Maksudnya gimana? Apakah otomasi di dunia kedokteran gitu maksudnya? Ya, otomasi di dunia kedokteran gitu ya. Itu apakah akan mengurangi orang untuk melakukan perjalanan ke rumah sakit, let's say gitu, atau ke fasilitas kesehatan yang terdekat gitu. Ya kan ini kan kalau dari konteks kebutuhan gitu ya, perjalanan seperti itu kan sebenarnya yang dari sisi transportasi ya, dari aspek transportasi itu kan harus diakomodir gitu. Nah ini sebagai gambaran aja ya, define lokasi-lokasi fasilitas umum, fasilitas sosial masyarakat itu terjamin accessibility dan connectivity-nya. Setuju. Nah, dalam kaitannya dengan jasa kesehatan nanti di 2045 gitu ya, apakah tadi otomasi tadi akan menghalangi orang gitu ya, mereduksi lah ya, untuk melakukan perjalanan ke fasilitas sosial maupun fasilitas umum. Nah, apakah trennya akan seperti itu gitu ya? Ataukah mungkin ya nggak begitu juga? Nih saya pengen butuh sih gambarannya, karena kan kaitannya nanti 2045 pasti teknologinya jauh lebih bagus gitu ya. Jadi orang nggak perlu ke dokter, tapi kan juga nggak seperti itu. Nah itu mungkin saya butuh gambaran. Saya nggak bisa punya bayangan gitu ya dalam artian apakah orang masih butuh ke dokter nih gitu kan?
ya kan, harus melakukan perjalanan nggak secara rencana, iya, tapi rencana itu akan jadi mubazir nggak sih gitu, mungkin itu sih. Saya rasa akan tereduksi iya, tapi bukan kalau di rumah sakit rasanya efeknya nggak signifikan. Kenapa? Karena kalau di rumah sakit kan kasus-kasusnya udah kompleks ya, seumpama orang kalau kejedot gitu aja kan mungkin ya bisa tuh konsultasi, saya kejedot harusnya apa, mungkin dikompres, minum obat nyeri gitu. Komputer mah bisa ya. Tapi kalau sama saya kejedot, ini kaki kelindes, ini kakinya patah, tulang jadi 3, terus habis itu tulang panggulnya juga patah juga, ini saya sekarang muntah darah, ini terus habis itu nanti sesek, ini parunya ngembangnya sebelah nggak seimbang. Nah terus ini orangnya juga udah kejang-kejang sampai nggak sadar, meracau-racau. Nah itu kayaknya kalau di maksudnya ke komputernya ini juga akan bingung sih. Ya. Jadi intinya masih ada hal-hal yang harus diintervensi ya kalau hal-hal seperti itu terjadi ya. Mungkin hal-hal yang justru akan berkurang itu justru yang di ranahnya puskesmas, karena kan puskesmas misal nanti hal-hal yang dulu puskesmas ngumpulin kader buat menjelaskan, nah sekarang mungkin nantinya tinggal broadcast aja di WhatsApp atau apa untuk info-info kesehatan gitu-gitu. Untuk hal-hal yang edukasi juga bisa pindah ke digital. Untuk konsultasi yang kasus-kasus yang ringan-ringan juga bisa berpindah ke itu. Yang pasti kalau yang dari saya lihat sekarang, dari sistem otomasi itu hanya sampai ke decision making, saya perlu ke rumah sakit ya. Begitu saya perlu ke rumah sakit, berarti memang kasusnya kompleks dan tidak bisa diselesaikan. Oke, berarti kalau kita bicara kasus kompleks, berarti itu ada, boleh dibilang itu hal-hal yang sifatnya emergensi ya, betul ya? Emergensi, sulit sudah. Ya, itu. Iya, artinya kan kalau emergensi ini unavoidable, masih akan menggunakan tadi ya transportasi ya, baik dari sarana maupun prasarananya ya, gitu ya. Betul. Dan itu tidak merubah apa yang saat ini terjadi. Betul. Ya kan, itu tetap akan terjadi di tahun 2045. Oke. Nah, ini kita juga mesti mencermati ini Mas Dokter, kan Indonesia itu kan kebanggaannya adalah archipelago gitu. Tapi itu juga sebenarnya adalah suatu tantangan, betul ya? Jadi kita negara pulau-pulau terpisah, cantik ya, tapi itu juga menjadi tantangan yang sangat besar gitu, dalam konteks ternyata transportasinya menjadi lebih challenging gitu ya dibanding negara yang ada di benua gitu, jadi satu gitu. Nah, ini saya mungkin pengen Mas Dok share gitu ya terkait dengan apa yang terjadi saat ini gitu ya. Mungkin kita ngomongin bagaimana jasa kesehatan gitu ya, fasilitas kesehatan gitu, akses kesehatan gitu masyarakat di daerah-daerah kita ngomongnya terpencil gitu ya, pulau-pulau yang mereka sangat effortnya luar biasa untuk datang ke fasilitas kesehatan gitu ya. Nanti yang saat ini seperti apa dan gambarannya nanti tahun 2045 tuh apakah hal-hal ini akan mudah teratasi, itu yang pertama. Terus yang kedua juga terkait dengan itu dari aspek orangnya, dan termasuk yang kedua nanti terkait dengan aspek penyediaan obat-obatan gitu ya. Nah, ini kan berkaitan dengan logistiknya, kebutuhan yang harus dipenuhi di daerah yang tadi saya sebutin ya, kepulauan gitu yang jauh gitu ya. Ini sih menurut opini kami nih saat ini pasti masih challenging lah. Nah, itu gimana ya nanti kalau 2045? Dan mungkin saya pengen gambaran sekarang saat ini seperti apa di tahun 2045, apakah akan berubah gitu, kalau itu berubah, perubahannya seperti apa gitu. Dan mungkin juga masukan-masukannya kami juga butuh sih sebenarnya untuk tadi bisa dikontribusikan untuk Indonesia Emas. Monggo Mas Dokter. Harus diakuin geografi di Indonesia itu sebuah kutukan ya, memang kutukan kalau saya bilang, karena membuat semuanya jadi lebih sulit, aksesibilitas lainnya. Sejujurnya saya nggak berani banyak ngomong tentang kalau soal pengalaman, karena memang saya waktu internship itu saya di daerah Cempaka Putih tepatnya. Jadi tidak pernah
belum pernah ke lebih pinggir lagi dari Cempaka Putih sepertinya. Tapi kalau cerita teman-teman sih memang masalah logistik dan masalah ketersediaan tenaga medis itu memang masalah yang sudah kronis ya, sudah sangat mengakar karena sekali lagi kesulitan penyediaan, kedua apa ya, kalau orang Jawa itu mungkinnya kayak pemerintah tuh aras-aras gitu loh, menyediakan segala sesuatu. Jadi menyediainnya jumlahnya juga cuma sedikit. Jadi sering teman-teman yang sempat dapat di daerah itu sering banget kehabisan obat, ya juga bingung akhirnya mau gimana, mau ngobatin juga nggak bisa, tidak semua bisa diselesaikan dengan apa namanya cuma istirahat, minum atau apa saja juga kan. Bahkan saya di Jakarta pun waktu zaman kerja di puskesmas pun masih ngalamin obat diabetes habis, obat darah tinggi habis, padahal itu kan penyakit udah kayak ikan goreng ya di sini. Jadi sepertinya tidak melulu karena geografi juga, tapi karena memang forecasting dari orang-orang di Departemen Kesehatan ini bisa dibilang mediocre lah kemampuan forecastingnya. Jadi masalah logistik juga harus dibenahi, masalah manajemennya sih kalau saya. Ya, artinya logistik as part of the management tadi ya, obat ya. Soal logistik transportasi barangnya saja. Lalu untuk satu lagi adalah urusan tenaga dan urusan transport. Kan sekarang memang dokter-dokter kita banyak terpusat di daerah-daerah yang gede lah ya. Kalau di daerah kecil memang sulit untuk mencari spesialis dan lain-lain. Seperti ini tuh juga menjadikan transport jadi mahal karena pasien yang sulit terpaksa harus dilarikan ke kota besar, itu juga membuat yang sulit. Tapi di sisi lain kalau mau mendistribusikan dokternya juga, apakah pemerintah bisa memberikan jaminan untuk kesejahteraan untuk dokter yang bekerja? Nah, kalau mau dilihat kayak seminggu 2 minggu yang lalu ada tuh demo dokter di Papua Ya, mereka tidak menerima bayaran ya kalau nggak salah ya, sesuai dengan yang dijanjikan gitu ya. Hal-hal seperti ini yang justru makin bikin kacau, makin merugikan masyarakat akhirnya. Kita sendiri mah kalau memang ya kita nggak makan pakai gaun ya, makannya jadi kalau nggak ada uang yang cukup ya kenapa kita harus mengorbankan diri? Bukan berarti kita tidak mau menjalankan sumpah, tapi kan dokter juga manusia. Ada ini nggak, Mas Dokter mau tanya juga, ini kaitannya tadi, artinya kan positioning tadi ya, fasilitas kesehatan gitu ya, di tadi kayak untuk memberikan aksesibilitas yang baik gitu ya, supaya bisa diakses oleh dengan baik oleh masyarakat gitu ya. Dari sektor kesehatan sendiri ada roadmapnya nggak sih? Ya, let's say misalnya kita bicara soal Maluku gitu ya, mungkin pusatnya ada di sini nih gitu ya, dan orang bisa datang ke sini. Ada nggak sih pengembangan hal-hal seperti itu? Rasanya ada di tiap daerah sekarang. Rumah sakit yang pusat itu memang diperbaiki, ditingkatkan fasilitasnya. Kita juga tahu ada rumah sakit vertikal yang sejujurnya konsepnya saya juga nggak paham, tapi intinya itu rumah sakit yang bagus, langsung dipegang oleh pemerintah dan fasilitasnya dilengkapin. Sekarang dengan ada residensi yang berbasis rumah sakit, itu kita harap juga bisa meningkatkan jumlah tenaga kerja, apalagi kalau bisa dideploy di daerah-daerah. Cuman saya sempat baca nih dari daerah yang obscure, dia ya. Cuman Romania negara kontinental ya, jadi secara transportasi mudah. Ya itu ada program ya di keliling, dokter keliling itu, jadi tiap berapa bulan sekali nasional dia dispatch 1 truk gitu yang isinya peralatan medis, ruang dengan dokter-dokter yang dari ibu kota, dari Bukares, deploy ke daerah mana nanti. Jadi tiap berapa minggu sekali dokternya yang diputar. Nah, seperti itu juga bisa dilakukan sih, karena saya yakin saya juga nggak mau seumpama selama 1 tahun saya ditempatkan di Sofivi gitu. Waduh. Iya. Ini
Iya, ini jadi saya kebayang nih, jangan-jangan di 2045 gitu nanti ada dokter terbang ya. Mungkin ya dokter. Ya kan? Dokter terbang kalau Aduh, udah makanya takut kalau sekarang. ya either itu kapal hospital ya, hospital ship gitu ya dalam bentuk Ya. kapal gitu ya, tapi itu hospital terus yang either gitu ya, atau kapal ya, atau pesawat ya, pesawat terbang gitu ya, dia juga ngider gitu ya. Kayak kita tahu kan kalau di Papua gitu ya, kira-kira ya di gambarannya ya. Sebenarnya sekarang ada loh. Jadi Hmm. skalanya masih internasional ya. Jadi ada tuh mata. Saya lupa namanya apa. Jadi dia pakai DC-10 atau apa gitu. Saya ingat saya pesawatnya si DC sih, McDonnell Douglas ya. Jadi dia tuh buka operasi mata mendarat di mana, nanti dalam berapa hari dia buka operasi mata katarak atau apa gitu. Nanti beberapa minggu dia terbang lagi kemana gitu. Konsep yang bisa dicontoh juga. Saya rasa nggak akan keberatan sama kalau dokter spesialis ya 2 minggu di Wamena. Oke lah, itu kita beresin semuanya, kita balik lagi ke kerjanya. Nanti yang ke Wamena siapa ganti orang kan. Ya di rolling lah sistemnya ya. Dan itu memungkinkan ya, kalau kita bicara 2045 mungkin memungkinkan ya. Ya saat artinya saat GDP kita juga semakin baik gitu ya, boleh ya kita ngomongin kesadaran kesehatan masyarakat juga baik, harusnya membuat tadi hospital ship gitu ya, atau flight ship gitu ya, hospital flight gitu, itu menjadi hal yang memungkinkan, everybody can afford it actually ya, kira-kira bisa begitu kan ya. Betul. Oke. Mungkin apa lagi ya, kalau dari Mas Dokter sendiri gitu ya, gambarannya nanti 2045 tuh Indonesia seperti apa sih layanan kesehatannya? Saya nggak berani berharap muluk-muluk sih ya, kalau ini. Minimal integrated medical record satu Indonesia aja itu udah sangat bagus sih kalau menurut saya, kalau udah bisa tercapai. Oke. Ini kita udah dapat. Ya. Pasien cuci darah di Jakarta, terus dia harus terbang ke Manowari. Nah nanti hari semama kan dia kalau cuci darah itu kan harus stabil ya, maksudnya tiap hari Rabu Sabtu ya, berarti ya dia harus cuci darah hari Rabu, terus cuci darah berikutnya hari Sabtu. Nah nanti data yang sama dia perlu bisa hari dia di Manowari bisa buka data yang di Jakarta, dan dokter di sana bisa ambil decision dengan baik dengan data-data yang ada sebelumnya. Saya rasa untuk sekedar itu aja udah sangat bagus kalau untuk ukuran Indonesia ya. Ya. Nah, tantangan-tantangan yang tadi terkait transportasi gitu ya, secara keseluruhan Indonesia untuk mendukung tadi loh, layanan kesehatan itu bisa tercapai gitu ya. Boleh nggak sih kita berhayal tadi yang kita dapatkan tadi dari Mas Dokter Caka? Oh ya, mungkin pelayanan menggunakan pesawat atau kapal gitu, yang kita tahu gitu ya bahwa archipelago ini harus dijahit jadi satu gitu ya. Itu bisa juga ya kita jadikan sebagai salah satu masukan ya dalam dokumen Indonesia Emas ya. Saya rasa setuju sih, itu sesuatu yang bisa banget dikembangkan untuk model di Indonesia. Ya 20 tahun lagi solusi itu menjadi realistis, kira-kira begitu ya. Gitu kan? Oke, baik. Terima kasih. Kesehatan Indonesia yang lebih baik. Ya. Makasih banget ini Mas Jaka. 30 menit ya. Ini kira-kira nih kita sudah bahas apa yang terjadi saat ini di sektor pelayanan kesehatan gitu ya, Mas Jaka. Kontribusinya terhadap Indonesia Emas kita kaitkan dengan bagaimana nanti sektor transportasi bisa mendukung pelayanan kesehatan ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin ini bisa saya simpulkan ya, Mas Dokter Jaka, tadi bagus banget itu ada tagline terakhir itu integrated medical record ya kan, yang dapat memberikan input sebenarnya bagi dokter untuk memberikan keputusan terhadap tindakan apa yang harus dilakukan kepada pasien, tapi tentunya juga
kaitannya dengan cita-cita di tahun 2045 sektor transportasi mendukung jasa layanan kesehatan masyarakat ini gitu ya. Everybody can access. Tadi mimpinya ini saya jadi ngebayangin gitu ya, kalau di kami di logistik itu ada yang namanya tol laut ya kan. Tol laut itu kapal kapal kargo gitu, cargo ship yang dia muter di Indonesia, dia bawa mampir di pelabuhan di seluruh Indonesia untuk bongkar muat, ngedrop barang, kemudian angkut lagi barang ke daerah lain. Ini sebenarnya juga bisa dilakukan ya untuk memberikan akses sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia untuk layanan jasa kesehatan. Ya kita tahu tantangannya Indonesia arkipelago gitu ya, pulau-pulaunya puluhan ribu gitu kan. Nah, mau tidak mau memang bicara aja untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, ya kita memang rely on di dua moda tadi, pesawat maupun kapal. Nah, kalau 2045 nanti GDP kita bisa jadi number 4 gitu ya di seluruh dunia gitu ya, ini bukan hal membuat hal tersebut menjadi nyata gitu ya, itu bukan lagi cuman mimpi kali ya. 20 tahun lagi kita bisa bilang itu satu masukan yang realistis gitu ya, kira-kira ya Mas Jaka ya. Dari saya mungkin ada sedikit tambahan. Monggo, silakan. Kalau kita di dunia kesehatan mengenal satu istilah yaitu health in all policy. Nah, jadi kesehatan di semua kebijakan. Nah, yang perlu mulai digaungkan di Indonesia adalah ya bahwa kita harus memikirkan aspek kesehatan di semua kebijakan. Jadi bahkan sekedar kebijakan tentang emisi aja berkaitan dengan kesehatan, kebijakan tentang ekonomi dapat berkaitan dengan kesehatan, bahkan kebijakan tentang transportasi pun bisa berkaitan dengan kesehatan. Nah, mungkin ini yang harus mulai dipikirkan oleh para stakeholders di sini sih. Paling itu. Oke, baik. Terima kasih buat closing statement-nya Mas Jaka. Mungkin ini sudah kita dapat banyak sekali gitu ya, gambaran, pemikiran, gagasan, bahkan tadi juga ide-ide yang sebenarnya dari kami dari masyarakat transportasi Indonesia tadinya nggak kebayang apa sih gitu ya, tapi ini satu kolaborasi yang sangat bagus menurut saya gitu ya. Jadi kita juga bisa tahu dari approach dari perspektif yang berbeda gitu. Jasa layanan kita prinsipnya bahwa kedua sektor ini bisa saling berkaitan gitu ya, bergantung satu sama lain gitu kan. Nah ini masyarakat, saya mengucapkan terima kasih gitu ya atas nama masyarakat transportasi Indonesia atas gagasannya, pemikiran, kemudian ini juga bisa kami kontribusikan untuk memperkaya rencana masyarakat transportasi Indonesia nanti untuk dimasukkan sebagai bagian dari dokumentasi Indonesia Mas 2045. Terima kasih Mas Jaka untuk kesempatannya. Ya, jadi mungkin kita akhiri sesi podcast bersama dengan masyarakat transportasi Indonesia dan transport. Terima kasih para pendengar yang sudah join di acara ini.